Ini kan kalau apa? Ini sanggul atas ini. Sanggul atas, kemudian ini semacam aura gitu. Kayak gambaran orang-orang suci di India. Mangancur lakuning angin Sang Mahapati Gajah Mada kan mujudke sumpahe. Lho. Lah carane, lho dhewe ya ora ngerti mek wong cilik arep ngopo. Pokoke lek pekarane wong gedhe-gedhe ning nek wong cilik kudu manunggal lahir batine nyengkuyung karo gegawiyane negara Majapahit sing gedhe ora ukur kuwi. Oh iya ya. Perkenalkan, saya Sindung Cahyadi, salah satu yang ikut mengawal, membidani lahirnya wayang Gajah Mada. Awal mula sebenarnya ini sudah agak lama kita rasan-rasan terkait mengapa kok kita tidak kemudian membangun wayang Gajah Mada, karena apapun ada nilai-nilai penting yang dibawa diajarkan oleh Gajah Mada, sehingga diskusinya mulai 2016, kemudian 2017 itu lebih intensif, dan kemudian 2018 itu kita adakan FGD, dan mulailah kita produksi. Sampai saat ini kalau tidak salah ada sekitar, saya baru ingat 140-an peraga wayang ini yang sudah jadi. Dan itu meliputi tokoh penting, tokoh-tokoh utama sejak Gajah Mada menjadi Bayangkara sampai kemudian menjadi Mahapatih dan Muksa. Karena ini wayang Gajah Mada, tentu peraga yang paling banyak itu adalah peraga Gajah Mada. Baik, kalau nggak salah ada Wondo Bekel, Wondo Bayangkara, Wondo Senopati, Wondo Mahapatih, dan terakhir itu Gajah Mada Wondo Mukso. Yang sekarang ini kebetulan tidak kami bawa. Tim yang menggarap ini sebenarnya kerja yang relatif simultan antar berbagai keahlian yang mencorek, menggagas bentuk dan sebagainya itu adalah Mas Rudi Wiratama. Kemudian usulan-usulan kita ngambil dari tokoh siapa, misalnya seperti ini, Jaya Katwang ini kok kita ambil sosok Baladewa, itu juga kita diskusikan, dan kita cukup tenang dan percaya diri karena di tim itu ada sesepuh seperti Prof. Timbul, Prof. Hardianto Subono, kemudian Pak Bambang Suwarno dari ISI Solo, dan juga ada Mas Bimo, ada Mas Suluh, alumni PSPSR juga, yang intinya melibatkan 3 elemen pokok, mahasiswa, alumni, dan dosen. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kok mencipta wayang Gajah Mada? Kan wayang sudah banyak sekali. Justru itulah
kita ingin menggali lebih banyak dan lebih dalam lagi, karena apapun kita dari Universitas Gadjah Mada, sehingga ketika kita ingin mewariskan nilai-nilai Gadjah Mada, mungkin lebih efektif ketika kita kemudian menceritakannya lewat wayang. Di samping ini juga salah satu perwujudan penting Universitas Gadjah Mada sebagai universitas kebudayaan. Sehingga salah satu wujud nyatanya seperti ini. Jadi ini hasil kolaboratif berbagai elemen, dan 2019 itu kita sudah lakukan seminar nasional wayang Gadjah Mada, termasuk di sana ada Pakliran Padet oleh Ki Bambang Suwarno, dan dari waktu ke waktu selalu kalau ada kesempatan kita lengkapi dan kita tambah. Rencananya nanti ini parogonya tidak hanya sampai Gadjah Mada Mukso, tapi kita akan tarik ke belakang hingga Ken Arok, sehingga sejarah Singosari dan Mojopahit itu bisa tersambung. Dan ini juga menjadi obsesi kami karena dari wayang-wayang yang sudah ada itu ada lubang yang tak terisi, yaitu masa-masa Singosari dan Mojopahit. Dan kami kemudian bertekad dan berkolaborasi, dan tanpa terasa sudah lumayan lengkap untuk tokoh-tokoh masa Mojopahit. Seperti ini misalnya Prabu Hayam Wuruk, kemudian ini Prabu Jayanegara. Sosoknya ngambil dari sosok anak Duryudana. Kemudian ini sosok pendiri Mojopahit, Raden Wijaya. Jadi mengapa kita juga mengambil bentuk wujud itu Purwo? Karena bagi kami Purwo itu puncak dari stilisasi bentuk wayang. Walaupun beberapa gagasan akhirnya menggabungkan dari berbagai genre, dari wayang Gambuh, wayang Cerbon, wayang Purwo, Jogja Solo, sehingga kalau boleh disebut, bolehlah ini disebut wayang Nusantara. Jadi itu ke depan gimana? Terkait dengan garap, kami membebaskan anak-anak. Kalau 2023 kemarin formatnya format wayang Sandosa. Bisa dilihat di YouTube, ada dalam rangka Dies UGM. Kemudian yang pentas penuh sama juga oleh Pak Purbo dengan cerita Gadjah Mada, itu juga dari zaman belum lahir sampai kemudian Mukso, itu Pak Purbo tuntas melakonkan itu di Dies kemarin. Ke depan ya tentu kita berharap nanti ini dilanjutkan oleh anak-anak pecinta budaya Jawa di UGM. Ini Gadjah Mada Wondo Senopati. Ini Gadjah Mada Wondo Mahapatih. Ini ada semacam aura gitu, yang menunjukkan kemegahannya. Kerisnya keris Bali. Ini memang gabungan dari berbagai genre. Tapi kalau sosoknya ini lebih ke Solo. Kemudian tatahan-tatahan itu juga lebih ke Solo.
Kalau Jogja ini lebih ngeremit lagi. Ya. Kemudian yang detail yang perlu diperhatikan juga kalungnya. Selalu ini yang wah, ya kalungnya memang merah putih. Dan ini saya kira sesuai dengan semangat UGM. Kemudian juga ini lambang Majapahit. Dan mengapa kok seperti Werkudara? Ya karena kita membayangkan sosok Gajah Mada itu seperti Bima, dan kebetulan di candi-candi masa akhir Majapahit dan setelah Majapahit itu banyak sekali dibangun candi-candi yang memuliakan Bima. Dugaan para sejarawan itu dipakai untuk menghormati Patih Gajah Mada. Jadi bahasa awamnya dicandikan sebagai Bima. Ada beberapa detail ornamen yang memang khas dan nanti diharapkan menjadi penciri. Yang pertama tentu kain yang poleng. Ini sebenarnya adalah memang atribut seragam Bayangkara. Banyak orang menduga bahwa ini kita ambil dari Bima, wayang kulit Bima. Padahal yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Justru atribut wayang Purwo itu sebenarnya ngambil bentuk-bentuk dan citra kain yang ada di pasukan Bayangkara. Ini hitam putih ini artinya yang memakai kain ini adalah mereka yang bisa membedakan benar dan salah. Kemudian ini merah putih, gula klopo, Majapahit, dan ini simbol kalungnya juga Majapahit. Kemudian juga relatif yang menjadi ciri khas juga pasukan Bayangkara. Ini kan kalau apa? Ini sanggul atas ini. Sanggul atas, kemudian ini semacam aura gitu. Kayak gambaran orang-orang suci di India. Ini mahkota biasa, mahkota raja, dan kelihatan mewah. Mengapa ya? Karena bagaimanapun dia raja Kediri, raja besar. Kalau ini kerisnya sudah keris gaya Solo, sedangkan kalau yang Gajah Mada itu keris Bali. Kemudian ornamen gerudo mungkurnya, ya ini dasarnya model Solo, kemudian hanya diberi stilisasi tambahan. Yang merintis pembuatan wayang Gajah Mada ini sederhana, bahwa wayang Gajah Mada ini bisa dikembangkan baik dari segi bentuk, masih sangat mungkin kemudian dibuat bentuk-bentuk baru. Misalnya kalau Anda tidak setuju hayam buruk seperti ini, ya silakan dikreasi yang baru. Kemudian soal juga bentuk pementasan dan bentuk garap. Kami sangat membebaskan para teman-teman muda, misalnya bisanya mengiringi dengan iringan Sunda, mengapa tidak? Diiringi dengan gamelan Bali, mengapa tidak? Karena wayang sebagai boneka ini tentu sangat terbuka untuk kemudian dipentaskan dalam berbagai genre. Termasuk yang agak mungkin perlu eksplorasi, tapi sekarang beruntung. Dulu kita meraba-raba sebenarnya Majapahit itu seperti apa, tapi sekarang sudah terbit buku Pararaton, terbitan tulisan Empu Heri Purwanto. Di sana jelas sekali kisahnya, mirip baca novel, dan mungkin nanti patokan kita yang utama itu adalah buku Pararaton ini. Jadi, tapi itu pun kita bebas. Kalau misalnya teman-teman muda atau komunitas lain ingin mementaskan wayang Gajah Mada menurut tafsir dan versinya, sah-sah saja, karena dalam berkesenian,
berbudaya, semuanya bebas. Yang penting tentu punya referensi yang memadai. Kuning angin kadi hanyurung, lakuning baita kadi gelis prapting pulo Bali.